Tuhan, shalom, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Seberapa kita yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang untuk bersama-sama memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama Yesus. Dan kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Mari dengan segenap hati kita pujian ini. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Telah mati, dibangkitkan jadi raja. Katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Katakan bagi Yesus, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Mari angkat suara bersama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia,
di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Makasih Yesus. Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang untuk bangkit bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih mulai katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Kami angkat suara kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Seberapa kita yang percaya bahwa kita ada siap Bapak Ibu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah Tuhan. Haleluya.
bersama-sama katakan. Karena telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penyembah. Bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Oleh darah dan domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah-Nya. Lebih lagi buat Tuhan, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Oleh kesaksian kita, sebelah orang-orang dahsyat dan luar biasa, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Siap melompat bagi Tuhan oleh darah-Nya, oleh darah Anak Domba. Yang belakangan melompat bagi Tuhan, oleh kesaksian kita. Kita buat iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak, oleh darah, sekali lagi, oleh darah Anak Domba. Berikan sorak-sorak yang gemuruh buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Woo. Boleh tangan dah di atas lagi kembali Bapak Ibu. Kita mau serukan nama Yesus yang dahsyat, amin. Woo. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Akan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Aku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji
Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Seberapa kita yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat dan hebat Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga, ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku,
Terima kasih buat karya-Mu yang dahsyat. Engkau tidak pernah gagal Tuhan di dalam hidup kami. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Membuatku berharga di mata-Mu. Mari dengan senang hati Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau selalu terhubung dengan Engkau. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau mengalami kebaikan. Kami percaya janji-Mu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan. Apapun musim yang kami hadapi hari-hari ini. Satu hal yang kami percaya. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Waktu kami terhubung Tuhan. Kami akan mendapat kekuatan yang baru. Waktu kami melekat. Kami akan melihat janji-janji-Mu Tuhan. Janji pemulihan boleh terjadi. Kami percaya ada begitu banyak pesan demi pesan yang datang kepada kami. Dan itu boleh menguatkan hati kami. Menguatkan iman kami dan kepercayaan kami. Untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih. Tuhan sanggup memulihkan keadaan-Mu. Tuhan sanggup memulihkan keadaan setiap kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan hadir, memberikan kemenangan, memberikan sukacita jalan keluar kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berada di mata. Saya undang coba kita berdiri sama-sama. Oh, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membantu berada di mata-Mu. Lebih dahsyat lagi. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia sekali lagi. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya.
baralamo shando. Haleluya, haleluya. Oh, sikarala baralamo shande. Kiarala baralama shando. Kiarala bashandaralamo. Haleluya. Sikarala barala 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 bayaralamo. Haleluya. Syarala barala 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 bayarasa. Kirala morala masando yarala barala mase. Sikarala barala 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 barala. Oh, syarala barala 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 bayarala basandarala barala barala. Haleluya Yesus. Sikarala barala 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 barala. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, ketika yang Esa yang kami muliakan, kami sembah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengangkat hati kami Tuhan. Sehingga menghadapi keadaan apapun, kami boleh tetap tegak berdiri. Kami boleh tetap melangkah, karena Engkau yang menguatkan kami. Kami bersyukur karena kami harus hidup bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi karena pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Karena anugerah-Mu Engkau menjadikan kami berharga di hadapan manusia, bahkan di hadapan-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang sangat besar dalam hidup kami. Karena itu biarlah hidup yang kami hidupi saat ini, bukannya kami hidupi untuk kami sendiri, tapi kami boleh mempermuliakan Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami terus membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh datang ke rumah Tuhan. Karena di tempat ini kami diurapi, dikuatkan. Kami dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Kami menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Di tempat ini hati kami bangkit kembali, hati kami kuat kembali. Damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah lagi. Di tempat ini segala yang baik Tuhan curahkan bagi setiap kami. Bahkan mujizat-Mu terjadi Tuhan. Itu kami mau selalu rindu rumah Tuhan. Kami mau selalu tekun beribadah. Dan kami juga percaya saat ini Tuhan akan berfirman bagi setiap kami. Mari Tuhan, kami terima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikannya Tuhan. Biar segala apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu semata-mata. Terima kasih dan terlebih tolong kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Selamat siang semuanya, shalom. Ya, puji Tuhan, siang hari ini boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh melayani. Dan saya berdoa biar apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat buat kita semua Saudara. Amin. Ya. Dan di ibadah satu tadi saya sudah sampaikan tentang ketaatan mendatangkan mujizat. Ya, mujizat hanya terjadi buat orang-orang yang mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, dan di ibadah dua ini saya ingin mengajak kita untuk belajar. Ya, kalau kita tanya, kalau kita mau tahu dalam hal apa saja yang kita harus taat, banyak sekali Saudara ya. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat esensinya. Ya, yaitu kita harus punya ketaatan seperti seorang hamba. Karena kalau kita punya ketaatan seperti seorang hamba, maka dalam hal apapun kita pasti akan bisa taat, Saudara. Amin. Ya, tapi kalau kita nggak punya hati hamba, ketaatan seorang hamba, ya kadang-kadang kita bisa pilih-pilih mana yang kita mau taat. Ya,
Karena itu kita sering dikasih tahu ya, kita harus punya hati seorang hamba. Karena seorang hambalah yang bisa benar-benar taat kepada tuannya ya, dengan segenap hati dan seperti yang diinginkan oleh tuannya. Ya, nah karena itu saudara, kalau kita mau belajar ketaatan seorang hamba yang sempurna, kita harus selalu belajar dari Tuhan Yesus. Ya, karena itu saya mau mengajak kita, next tolong, untuk sama-sama baca ayat ini saudara ya. Markus 10 ayat 45. Ya, dan saya mengajak kita untuk boleh baca sama-sama dengan suara keras. 2, 1. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ya, saudara, dikatakan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa saudara? Melayani dan memberikan nyawanya. Ya. Jadi saudara, kehidupan Tuhan Yesus yang dicatat di Alkitab itu adalah kehidupannya untuk melayani. Kehidupannya dalam melayani. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pelayanan bukan karena kehendak sendiri, tapi karena kehendak Bapa. Dan karena itu saudara, waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib pun, itu bukan karena kehendak sendiri, tapi karena kehendak Bapa. Amin saudara. Ya, karena itu saudara, kita tahu hari ini bahwa semua yang Tuhan Yesus lakukan, itu semuanya untuk melakukan kehendak Bapa. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, itu karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Amin. Ya, saudara, saya percaya Tuhan Yesus Kristus juga selama hidupnya di dunia, dia juga hidup seperti orang-orang Yahudi lainnya, saudara ya. Kalau kita baca Lukas pasal 2 misalnya ayat 41 sampai 49, di sana diceritakan Tuhan Yesus ternyata juga belajar saudara. Di bait Allah dia bersoal jawab dengan tua-tua Yahudi. Ya. Di Markus 6 ayat 3 Tuhan Yesus juga dikatakan dia adalah seorang tukang kayu. Artinya dalam hidupnya Tuhan Yesus juga mungkin belajar jadi tukang kayu dari ayahnya saudara. Ya. Tetapi kehidupan Tuhan Yesus yang seperti itu enggak dituliskan di Alkitab. Yang dituliskan di Alkitab adalah semuanya adalah kehidupan untuk melayani. Sampai menyerahkan nyawanya. Dan itu pun dia lakukan bukan karena kehendaknya sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Bapa. Amin saudara. Nah karena itu kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus, maka dalam hidup ini kita juga harus mau melakukan kehendak Bapa. Ya. Dan saudara, kita hidup bukan hanya untuk melakukan kehidupan manusia seperti kebanyakan manusia, saudara. Ya, semua manusia kan hidup ya belajar, sekolah, ya bekerja, nikah, bangun rumah tangga, ini itu dan lain sebagainya. Semua orang melakukan, orang percaya atau bukan orang percaya. Ya. Dan Tuhan Yesus juga melakukan kehidupan seperti itu. Tetapi yang dicatat di Alkitab semuanya adalah kehidupan untuk melayani dalam rangka untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Karena itu kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus, kita harus hidup jangan hanya seperti orang kebanyakan. Ya, memang semua kehidupan kita adalah untuk Tuhan, berkeluarga pun untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, betul? Tapi ingat, setiap kita, Bapak punya kehendak yang spesifik buat setiap kita untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dan itu juga nggak kalah penting dengan kehidupan kita yang sehari-hari ini. Amin. Dan itu juga harus kita lakukan. Ya. Nah saudara, kehendak Bapa yang spesifik buat kita itu bisa berbeda satu dengan yang lain, saudara. Ya, nggak selalu sama. Karena itu, saudara, kita juga tidak harus sampai mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus. Karena itu kehendak Bapa buat Tuhan Yesus. Tapi kehendak Bapa buat kita bukan berarti dan belum tentu kita harus mati seperti Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena itu, saudara, meskipun kita harus meladani Tuhan Yesus, bukan berarti kita harus mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus, tapi yang penting dalam hidup ini kita juga mau melakukan kehendak Bapa, menggenapkan kehendak Bapa buat setiap kita pribadi masing-masing. Amin. Karena itu saudara, supaya kita meneladani Tuhan Yesus, melakukan apapun, yang penting kita harus punya hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Yaitu
Dalam melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus melakukannya dengan hati yang rela untuk melayani dan hati yang rela berkorban. Sehingga kalau kita melakukan apapun yang Bapa kehendaki kepada kita dengan hati yang rela melayani dan rela berkorban, meskipun kita tidak sampai harus mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus, tapi kita sudah meneladani Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, untuk tahu bagaimana hati yang rela melayani dan hati yang rela berkorban, maka hari ini saya mau mengajak kita belajar dari arti kata melayani. Saudara, orang yang melayani itu disebut sebagai seorang pelayan atau hamba. Ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, saudara, ternyata di Alkitab itu hamba pelayan itu ada tingkatannya. Nah, saudara, hamba atau pelayan di Alkitab yang tingkatannya paling rendah, itu biasanya disebut dengan dua sebutan ini, saudara. Yang pertama, itu disebut sebagai doulos akreios. Ya, doulos akreios ini artinya adalah hamba tak berguna. Nanti kalau saudara baca Lukas pasal 17, ayat 7-10, di situ Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Siapa sih di antara kamu kalau punya hamba, ya, dia habis bekerja di ladang atau habis memelihara ternak, lalu dia pulang dan kamu suruh makan. Nggak ada kan? Tapi yang akan kamu lakukan adalah kamu akan berkata kepada hamba ini, hai hamba, ikatlah pinggangmu, sediakan aku makan dan minum, layani aku makan dan minum, kalau aku selesai, baru kamu setelah itu boleh makan dan minum. Ya. Dan meskipun hamba itu sudah begitu, kan tuannya nggak perlu ngomong terima kasih. Kan nggak usah, saudara. Ya, nah Tuhan Yesus ngomong demikian juga dengan kamu. Kalau kamu sudah melakukan semua kehendak Bapa, maka kamu harus berkata, aku ini hanya hamba tak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Nah, hamba tak berguna di situ disebut sebagai doulos akreios. Nah, apa sih hamba tak berguna ini, saudara? Kenapa seorang hamba dikatakan hamba tak berguna? Karena ternyata begini, saudara. Hamba tidak berguna itu, kenapa seorang hamba dikatakan hamba tak berguna? Karena ternyata dia sudah tidak bisa menghasilkan keuntungan buat tuannya lagi. Sehingga kalau dia masih dicukupi semua kebutuhannya, itu sudah baik, saudara. Karena itu dia disebut sebagai hamba tidak berguna. Nah, hamba tidak berguna seperti ini biasanya adalah hamba-hamba yang usianya sudah lanjut sehingga nggak produktif lagi, nggak bisa melakukan pekerjaan berat, atau hamba yang sakit dan lain sebagainya, saudara. Ya, nah hamba seperti inilah yang disebut sebagai doulos akreios. Saudara, kalau kita baca Yohanes pasal 2, saudara, mulai ayat yang pertama, nanti di sana kita akan baca tentang kisah tentang perkawinan di Kana, saudara. Nah, di Kana itu, saudara, dikatakan ada mempelai menikah, Tuhan Yesus diundang, Maria ibu Yesus juga diundang di situ, ada kepala pesta, pemimpin pesta, ada juga hamba-hamba yang melayani. Nah, hamba-hamba yang dimelayani itu di Yohanes 2 itu disebut sebagai diakonos. Nah, diakonos itu bukan doulos akreios, saudara. Diakonos itu adalah hamba-hamba yang masih kuat, yang masih produktif, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang hebat. Tetapi, saudara, meskipun tidak dituliskan secara tersirat, secara tertulis, tapi tersirat di situ ada doulos akreios di Yohanes 2 itu. Nanti kalau kita baca Yohanes 2, saudara, pada waktu kisah perkawinan di Kana, dikatakan di situ ada 6 tempayan berisi air. Yang kemudian airnya ini diubah Tuhan Yesus jadi apa, saudara? Anggur. Nah, saudara, dikatakan itu tempayan itu adalah tempayan yang untuk pembasuhan sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Nah, adat istiadat apa sih? Saudara, ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan begini, tempayan itu berisi air untuk pembasuhan tangan. Jadi, saudara, orang Yahudi itu kalau mereka mau makan, mereka itu wajib harus cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan nggak kudus, saudara. Ya, najis makanannya. Bahkan, saudara, saya pernah baca orang Yahudi yang ortodok, yang keras, yang ini, saudara, yang apa namanya, fanatik lah seperti itu. Mereka biasanya setiap ganti menu makanan itu mereka akan cuci tangan, basuh tangan, saudara. Ya, nah, pendapat pertama mengatakan tempayan itu untuk pembasuhan cuci tangan seperti itu.
Tapi ada pendapat yang kedua, dan saya lebih percaya pendapat yang kedua ini, saudara. Tempayan itu isinya air untuk cuci kaki, saudara. Ya, kenapa seperti itu? Saudara, orang Israel hidup di padang gurun di Timur Tengah, saudara. Zaman dulu sepatunya belum keren-keren seperti kita, saudara ya. Mesti banyak terbuka biasanya. Nah, karena itu kalau mereka berjalan jauh, berjalanlah berdebu. Karena itu mereka kalau mau bertamu ke rumah orang, mereka pasti akan cuci kaki dulu sebelum masuk, supaya tidak mengotori rumah orang yang dia datang, saudara. Dan karena itu biasanya setiap rumah di sana pasti menyediakan tempayan air untuk cuci kaki ini. Dan biasanya, saudara, orang-orang yang kaya selain menyediakan tempayan untuk cuci kaki, dia juga menyediakan pelayan untuk cuciin kaki tamu tuannya yang mau masuk ke rumah. Nah, pelayan-pelayan seperti inilah yang disebut sebagai doulos akreios, hamba tak berguna. Karena dia sudah nggak kuat lagi, nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, maka apa sih yang bisa dia lakukan? Ya, salah satunya itu, saudara. Cuci kaki tamu dari tuannya. Ya, dan karena itu pesta, banyak yang datang, maka disediakan 6 tempayan. Nah, saudara, saya mau ajak kita untuk merenungkan, doulos akreios itu kira-kira gimana sih? Ya, saudara, seorang hamba yang tugasnya hanya cuci kaki tamu tuannya, saudara, dia pasti adalah hamba yang nggak dihargai, saudara. Nggak pernah dicari, nggak pernah dilihat, ya. Apalagi zaman dulu, saudara, terutama di Eropa, orang kaya itu merasa terhina, ya, kalau dia memandang wajah seorang hamba atau pelayan. Nah, itu biasanya nggak pernah dilihat, saudara. Ya, dan doulos akreios rasanya pasti seperti itu, saudara. Nggak pernah dilihat orang, saudara. Nggak pernah disapa, ya. Bahkan mungkin setelah dia cuci kaki tamu tuannya, mungkin nggak ada ucapan terima kasih, saudara. Betul? Bisa terjadi seperti itu, saudara ya. Seorang doulos akreios dia pasti diperlakukan nggak baik. Kalau kerjanya kurang berkenan, mungkin dia pasti dimarahi, saudara. Ya, dia juga pasti dijauhi banyak orang. Nggak mungkin ada orang yang waktu datang ke pesta hanya untuk ngobrol sama seorang doulos akreios, saudara. Seorang hamba tak berguna, nggak mungkin. Ya, semua orang ngobrol dengan sesama tamu, dengan tuan rumah dan lain sebagainya. Tapi doulos akreios pasti tidak dipedulikan. Dan mungkin kadang-kadang bisa selalu dikambing hitamkan. Dan meskipun diperlakukan demikian, seorang doulos akreios, dia akan tetap melayani dan tetap melakukan tanggung jawabnya, saudara. Dia nggak akan komplain. Kenapa? Karena tadi, saudara, seorang doulos akreios dia akan berpikir, aku ini hamba tak berguna, sehingga sudah tidak bisa menghasilkan keuntungan buat tuannya, sehingga kalau aku masih dicukupi, itu sudah baik, itu sudah bersyukur. Saudara, jadi saudara, kalau kita mau punya hati seorang hamba seperti hamba doulos akreios ini, saudara, maka apapun yang kita alami, saudara, kita harus berpikir seperti itu. Amin, saudara. Bukankah kalau kita renungkan hidup kita ini seperti doulos akreios, saudara? Betul? Hidup kita ini karena anugerah saat ini. Amin, saudara. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita nggak mungkin bisa seperti ini rasanya, saudara. Betul? Kalau saya jujur, saya renungkan juga seperti itu, saudara. Kalau saya di luar Tuhan Yesus, hidup saya pasti sudah hancur. Bahkan mungkin saat ini saya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Karena dari riwayat hidup saya, rasanya mengarah seperti itu. Kalau saya masih ada, boleh ada sampai hari ini, itu semuanya karena anugerah. Amin, saudara. Karena itu kita kalau benar-benar punya hati hamba, saudara, kita diperlakukan apapun sama orang, yang kita pikirkan, aku sudah seperti ini pun aku sudah sangat bersyukur. Amin. Ya, sehingga kita nggak berpikir untuk marah, untuk dendam, untuk balas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hati kita penuh ucapan syukur. Ya, sudah kita ini apa sih yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, saudara? Apakah sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita? Enggak loh, saudara. Berapa lama saudara bisa melayani Tuhan? Apa perbuatan yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan? Sehebat apa sih? Tapi Tuhan memberikan keselamatan kekal buat kita. Amin. Kita bisa melayani Tuhan berapa lama, saudara? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun? Tapi Tuhan akan balas kita dalam kekekalan. Tidak ada batasnya. Yang Tuhan berikan buat kita itu sudah nggak kehitung. Amin.
Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar dalam hidup kita. Amin. Inilah hati seorang hamba. Dan kalau kita punya hati seperti ini, rasanya mau taat dalam hal apapun, ada kekuatan untuk taat, saudara. Amin. Ya, karena itu miliki hati hamba doulos akrios. Ya, aku ini sudah sangat bersyukur dalam keadaan seperti ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Ya, dan karena itu yang aku mau lakukan hanyalah aku mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu hati seorang hamba. Hati seorang hamba, kalau kita punya hamba seperti ini, kita pasti bisa punya ketaatan seorang hamba. Diperlakukan gimana pun, tapi kita akan tetap melakukan tanggung jawab kita. Kita akan tetap melayani. Amin. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, seorang hamba dalam Alkitab itu dikatakan sebagai huperetes. Ya. Nah, saudara, huperetes ini ada di dalam 1 Korintus 4 ayat 1, saudara. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 berkata begini, demikianlah orang memandang kami, yaitu sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Dan yang dituntut dari hamba seperti ini, bahwa dia ternyata dapat dipercayai. Nah, kata-kata hamba yang dapat dipercaya, itu dalam bahasa aslinya adalah huperetes. Dan ternyata saudara, huperetes ini adalah artinya seorang pendayung kapal perang Yunani kuno, saudara. Loh, apa maksudnya? Jadi begini, saudara. Kapal perang zaman Yunani kuno itu, saudara, biasanya terdiri dari 3 bagian. Bagian bawah, tengah, atas. Nah, bagian paling bawah itu biasanya untuk para pendayung-pendayung duduk, saudara. Karena dari situ dayung dikeluarkan dari dalam kapal, langsung kena air di dayung, saudara. Betul? Ya. Nah, kemudian lantai di atasnya, lantai kedua di tengah itu biasanya untuk para tentara beristirahat, makan, dan lain sebagainya. Tidur bahkan. Nah, di lantai paling atas, di bagian paling atas itu biasanya bagian terbuka. Kalau ada bangunan-bangunan, kalau ada ruang-ruangan ya kecil-kecil, saudara ya. Disitulah mereka para tentara berjaga-jaga, bahkan kalau ada peperangan, ya mereka perangnya di atas itu, saudara. Ya. Nah, apa istimewanya huperetes? Saudara, pendayung kapal perang Yunani kuno, saudara, biasanya itu para budak. Dan karena itu waktu mereka sudah masuk ke tingkat paling bawah, mereka duduk di tempat duduknya untuk mendayung, maka pintu yang menuju ke lantai 2 ke tingkat atasnya ditutup. Bahkan mereka waktu sudah duduk di tempatnya, kaki mereka akan dirantai, saudara. Kenapa? Supaya mereka, apapun yang terjadi, mereka tetap mendayung. Bahkan akan ada mandor-mandor yang akan mencambuk mereka kalau mereka tidak mendayung dengan benar. Ya. Nah, kenapa mesti seperti itu, saudara? Karena pada waktu perperangan, saudara, itu bisa terjadi, ya, kalau mereka mengalami kemenangan, maka mereka tetap harus mengejar musuh untuk menghancurkan. Dan karena itu para pendayung harus selalu tetap mendayung dengan sebaik-baiknya. Nah, itu mereka dirantai dan ada mandor-mandor yang siap untuk mencambuk mereka kalau mereka kerjanya nggak benar. Ya. Apalagi kalau mereka ngalamin kekalahan, maka mereka harus cepat-cepat lari, saudara. Kapal itu harus cepat-cepat melarikan diri. Karena itu para pendayung harus mendayung dengan sekuat tenaga. Nggak boleh ada yang meninggalkan tempatnya. Ya, apalagi kalau kapalnya itu kan ada moncongnya nih, saudara ya, kapal perang Yunani ini, saudara. Gunanya buat apa sih? Buat nabrak perahu lawannya supaya berlobang, pecah, sehingga air masuk dan tenggelam. Nah, apalagi kalau sudah mulai ada air masuk, saudara, mereka mau nggak mau harus mendayung cepat-cepat, saudara, supaya nggak tenggelam. Dan biasanya kalau sudah mengalami begitu, banyak pendayung yang ketakutan, sehingga kalau nggak dirantai, saudara, mereka bisa-bisa lari terjun ke laut. Apalagi kalau musuh udah mulai masuk ke kapal, mereka menguasai kapal, wah mereka pasti dibunuh. Dan karena itulah mereka harus dirantai. Ya. Dan kemudian kalau sampai terjadi kapalnya tenggelam, kapalnya terbakar, siapa yang peduli sama para pendayung ini? Tidak ada. Para mandor yang mencambuk mereka mungkin bisa keluar, saudara, bisa lari. Tapi
para pendayung ini tidak ada yang peduli. Nggak ada yang mau melepaskan mereka, saudara. Mereka yang penting harus tetap mendayung sampai titik darah penghabisan. Dan kata hamba yang dipercayai itu adalah seperti para Huperetes ini, saudara. Karena itu kalau kita mau disebut sebagai hamba yang bisa dipercaya, kita harus bersedia untuk menjadi seperti para Huperetes ini. Dalam kita melakukan kehendak Bapa, apapun yang terjadi, kita harus tetap lakukan, saudara. Amin. Nggak ada kata mundur, nggak ada kata lari dari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Para Huperetes itu nggak bisa lari, saudara. Mereka mau nggak mau harus ada di tempatnya. Meskipun capek, bahkan sakit, dia harus mendayung. Meskipun mereka takut, musuh udah mulai menyerang, mereka harus tetap ada di tempat. Meskipun mereka akan punya risiko dibunuh oleh musuh, mereka nggak boleh lari, mereka tetap ada di tempat. Ya, meskipun nyawa mereka terancam karena kapal terbakar atau tenggelam, mereka juga nggak bisa lari dan tidak ada yang peduli pada mereka, saudara. Yang dia harus lakukan adalah terus mendayung. Ya. Dan itulah Huperetes. Karena itu kalau kita mau dikatakan hamba yang bisa dipercaya, kita harus bisa menjadi seperti para Huperetes ini, saudara. Waktu kita melakukan kehendak Bapa, apapun yang terjadi, kita nggak akan tinggalkan, kita nggak akan lari. Kalau kita bisa melakukannya, kita punya ketaatan seperti seorang hamba, seperti Tuhan Yesus. Amin. Waktu dikatakan Tuhan Yesus melayani sampai memberikan nyawanya, Tuhan Yesus melayani seperti Huperetes ini loh, saudara. Dia bisa lari nggak? Bisa. Tapi dia nggak mau lari. Meskipun dia harus menyerahkan tubuhnya. Dia melayani seperti Doulos Akrios ini. Diperlakukan apapun, saudara. Ya, Tuhan melayani orang-orang banyak dan orang-orang yang mengeluh-elukan dia. Merekalah yang berteriak, salibkan dia. Orang-orang yang diberi makan Tuhan Yesus sampai kenyang. Merekalah yang meludahi dan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Orang-orang yang menyaksikan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan Yesus. Merekalah yang memerintahkan Tuhan Yesus untuk disiksa. Murid-murid yang selama ini hidup bersama dengan dia, merekalah yang mengkhianati Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, mengalami itu, tapi dia tetap rela untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugasnya. Dia nggak mundur, saudara. Juga pada waktu ya Tuhan Yesus menghadapi salib, dia mengalami rasa takut yang luar biasa karena harus menghadapi siksaan itu. Dan karena itu kita masih ingat waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus 3 kali berseru kepada Tuhan, kepada Bapa, kalau boleh biarkanlah cawan ini berlalu. Saking takutnya, sampai keringatnya berubah seperti tetesan darah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus sudah tahu apa yang harus dia hadapi. Tapi dia, meskipun Bapa tetap berkehendak dia untuk melakukannya, meminum cawan itu, dia rela melakukannya. Karena dia punya hati seorang Huperetes. Meskipun apapun yang harus terjadi, dia tetap melakukan apa yang jadi tanggung jawabnya. Waktu Tuhan Yesus menahan rasa sakit karena dipukul, dicambuk, dimahkotai duri. Bahkan waktu waktu paku-paku menusuk tangan dan kakinya. Waktu tombak menusuk lambungnya. Dia tetap ada di tempat, nggak lari, saudara. Tuhan Yesus bisa nggak, saudara, turun dari salib, lari waktu dianiaya? Bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia seorang Huperetes. Dia punya hati seorang hamba. Taat seperti seorang hamba. Bahkan waktu dia harus mencurahkan darahnya, tetes demi tetes darahnya, harus tercurah keluar dari tubuhnya. Sementara dia tergantung di kayu salib, dia tetap jalani itu, saudara. Bahkan dia berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Tetapi karena itulah kita diselamatkan dan memperoleh pengampunan dosa kita. Amin. Karena itu, saudara, boleh tolong klipnya disiapkan. Ya. Kalau kita mau punya hati seorang hamba, maka Alkitab memberikan kita sebuah contoh. Yaitu kita harus jadi seperti Huperetes dan seperti Doulos Akrios, saudara.
Mari sama-sama kita saksikan klip ini, saudara. Tuhan Yesus tahu dia harus mengalami ini, saudara. Dan karena itulah dia berdoa sama Bapa, kalau boleh tolong jangan aku mengalami hal ini. Tapi Bapa berkehendak dia harus diremukkan. Dia harus disiksa. Tuhan Yesus harus mengalami aniaya yang melebihi kekuatan manusia, saudara. Dan secara manusia dia juga takut. Tetapi dia tetap menyerahkan dirinya untuk disiksa, dianiaya melebihi kekuatan seorang manusia. Kalau kita lihat film The Passion, kita mungkin terlalu ngeri, saudara. Tetapi pada kenyataannya lebih mengerikan dari apa yang kita saksikan. Karena itu di Yesaya 53 dikatakan rupanya sudah nggak seperti manusia lagi. Dan dia mau menanggung semua ini. Karena dia mau taat kepada Bapaknya. Tuhan Yesus kamu mau lari dari semua ini, dia bisa, saudara. Tapi dia rela melakukannya. Karena dia punya hati seperti seorang Huperetes. Cukup mungkin klipnya. Karena itu saudara, sekali lagi kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus, maka kita harus bersedia untuk melakukan kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus melakukannya. Amin, saudara. Meskipun kehendak Bapa berlainan satu kita dengan yang lain, tapi apapun itu, kita harus lakukan dengan hati yang rela untuk melayani dan hati yang rela untuk berkorban waktu kita melakukan kehendak Bapa itu. Sehingga meskipun kita nggak harus mati, nggak harus sampai mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus, tapi waktu kita melakukan kehendak Bapa dengan hati yang rela melayani dan hati yang rela berkorban, itu kita sudah sama hidup seperti Tuhan Yesus. Amin, saudara. Karena yang penting adalah hatinya itu, saudara. Dan karena itu hari ini, saudara, saya mengajak kita, kalau mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pernikahan kita, ya, suami kita, istri kita mengecewakan kita, bahkan menyakiti kita, kita nggak akan mau membenci, mendendam, tapi kita akan tetap mengasihi. Amin. Kalau kita diperlakukan tidak adil, dikhianati, bahkan dirugikan oleh siapapun, kita tidak akan membalas dengan melakukan hal yang sama kepada mereka, saudara. Karena kita tahu apa kehendak Bapa. Amin. Dan kita mau melakukannya. Meskipun kita punya tanggung jawab yang berat dalam kehidupan ini. Karena misalnya kita harus memelihara orang tua kita yang sudah tidak bekerja, ada keluarga kita yang sakit, ya, atau ada keluarga kita yang berkebutuhan khusus.
Mungkin itu suatu hal yang berat buat kita. Tapi kita mau tetap bertahan. Kita mau tetap melakukan yang terbaik. Karena kita percaya dan kita berharap pada Tuhan. Amin saudara. Ya, kita tahu bahwa kita harus melakukannya untuk Tuhan. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami sakit dan belum sembuh, ya, kita akan tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus, saudara. Amin. Dan kita tidak akan mencari pengobatan-pengobatan kepada orang pintar dan pengobatan-pengobatan yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kehidupan kita saat ini sedang sulit dan kita sedang mengalami banyak pergumulan permasalahan, kita tidak akan pernah cari jalan pintas. Tetapi kita akan tetap berusaha dengan tekun di jalan-jalan yang benar, jalan-jalan Tuhan, karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kalau kita saat ini sedang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kita nggak dihargai, kita nggak dipuji, kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mungkin kita harus berkorban waktu, tenaga, materi. Kita kadang-kadang meskipun sudah begitu disalah mengerti, dituntut, bahkan mungkin disalah-salahkan, kita tidak akan mundur dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani. Karena kita mau menggenapkan kehendak Bapa dalam hidup kita seperti Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita mau tetap punya hati yang rela melayani dan rela berkorban untuk melakukan pelayanan kita dan tanggung jawab kehidupan kita. Amin. Karena kita percaya kekuatan kita datang dari Tuhan. Karena kita tahu hidup kita sudah penuh dengan anugerah. Harusnya hidup kita enggak seperti saat ini. Dan karena itu kalau kita bisa hidup seperti saat ini, kita mau persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Para pemusik boleh kembali ke tempat. Ya. Dan mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saudara ya. Saudara harus mengorbankan hal-hal yang diberikan, yang harus saudara berikan ya untuk kebaikan orang lain, ya untuk orang-orang di sekitarmu. Tetaplah rela melakukannya, saudara. Karena dengan demikian kita sedang meneladani Kristus untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan Tuhan sampai harus menyerahkan nyawanya sendiri. Kita enggak harus sampai menyerahkan nyawa seperti itu, saudara. Amin. Ya, karena itu mari saudara, keadaan berat apapun yang sedang kita alami, kita masing-masing punya salib kita masing-masing. Tapi tetaplah rela untuk memikulnya. Jangan hanya hidup menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan seperti orang-orang lain, orang-orang biasa. Tapi mari kita hidup seperti Tuhan Yesus, menggenapkan kehendak Bapa dalam hidup kita. Karena kehidupan seperti itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Dan kehidupan kita yang seperti itulah yang akan dicatat oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau saudara saat ini sedang mengalami seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, Amsal 23 ayat 26 berkata begini, saudara. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Seringkali kita harus menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, nggak mudah, berat. Dan kita mungkin kadang-kadang sudah give up, sudah mau menyerah, sudah udahlah, udahan aja. Bahkan mungkin seringkali kita berkata udah mati aja lah. Tapi Tuhan berkata, serahkan hatimu kepadaku, maka engkau akan senang dengan jalan-jalanku. Amin. Ya, sehingga kita bisa tetap mengalami damai sejahtera, sukacita yang berlimpah. Meskipun kita harus menghadapi, menjalani kehidupan yang tidak seperti yang kita harapkan. Kalau kita punya hati seperti Doulos Akrios, seperti seorang Huperetes, saya percaya saudara, kita punya hati hamba dan kita bisa hidup dalam ketaatan seperti seorang hamba. Dan waktu kita hidup dalam ketaatan, pasti akan ada perkara-perkara besar, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Itu mari bangkit berdiri bersama-sama saya saudara. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati sebagai komitmen kita untuk kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Tadi
Dari awal katakan, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Dari awal sekali lagi sama-sama katakan, amin Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Amin. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Kami mau taat ya Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, kami mau taat ya Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku, bagiku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami mau taat Tuhan, biar kami punya hati hamba yang berkenan bagi-Mu, Yesus. Ya rala barala masyande, ya rala bayara lamo, sikarala barala barala, ya rala maso, sikarala barala barala bayara lamo, sikarala barala bayara lama sande. Sikarala barala 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 barala.
Syarala barala 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 barala. Yarala barala 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 barala. Haleluya, haleluya. 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 Sekali lagi saudara. Bapak pasti punya kehendak buat setiap kita masing-masing secara spesifik. Sehingga meskipun kita tidak harus sampai mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus, tapi waktu kita mau menggenapkan kehendak Bapa, maka kita sudah hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu saudara, mari, kalau kita tahu kehendak Bapa bagi setiap kita, mari lakukan dengan hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Yaitu hati yang rela melayani, melakukan kehendak Bapa, dan hati yang rela berkorban untuk melakukan kehendak Bapa tersebut. Itu mari selalu renungkan seorang Doulos Akrios dan seorang Huperetes. Hamba-hamba yang paling rendah, tapi hamba-hamba seperti itulah yang bisa menjalani kehidupan yang paling berat sekalipun. Hamba-hamba yang tidak diperhitungkan, yang dipandang rendah, yang tidak dilihat oleh orang, tapi justru hamba-hamba seperti itulah yang sanggup menjalani kehidupan yang paling berat sekalipun. Mari hiduplah seperti Doulos Akrios dan seperti seorang Huperetes. Biar kita selalu berkata, aku ini hamba gak berguna. Kalau Tuhan masih memelihara hidupku, itu sudah baik. Kalau kita masih bisa hidup seperti kita hidup saat ini, anugerah Tuhan sudah berlimpah buat kita. Itu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa semuanya Tuhan izinkan dan kita mau melakukannya untuk Tuhan. Dan biarlah waktu kita berpikir seperti itu, respon kita selalu benar, saudara. Seberapapun berat kehidupanmu, apapun beban yang Tuhan izinkan untuk kau pikul dalam hidupmu, hati seorang hamba akan membuat kau sanggup untuk menjalaninya, dan kau akan keluar sebagai pemenang. Hari ini hambamu berdoa, Tuhan, untuk anak-anakmu di tempat ini. Hambamu tidak bisa tahu satu persatu, tapi hambamu percaya Engkau tahu kehidupan anak-anakmu, Tuhan, satu persatu. Dan Engkau yang mengizinkan kalau ada salib yang saat ini harus mereka pikul. Dan hambamu berdoa, Tuhan kuatkan anak-anakmu. Biar hati mereka seperti hati hamba, Tuhan, yang rela melayani, rela melakukan kehendak Bapa, dan rela berkorban untuk melakukannya. Sehingga mereka akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Dan hidup mereka bukan hanya akan diberkati, tapi mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga. Berkati setiap suami istri Tuhan. Dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak cucu kami, supaya mereka boleh perkasa di bumi ini. Dan biar mereka boleh jadi mahkota buat kami Tuhan, orang tuanya. Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan. Biar mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sejak masa kecilnya. Dan hidup takut akan Allah dalam nama Yesus. Tuhan mau berdoa untuk kesehatan umatmu di tempat ini. Tuhan yang jaga, lindungi Tuhan. Semuanya boleh sehat-sehat dan baik-baik keadaan mereka. Karena itu biarlah hati mereka, pikiran mereka penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati usaha pekerjaan umatmu di tempat ini. Berkati keuangan anak-anakmu Tuhan. Kami percaya di masa sukar sekalipun berkat kami datang dari Tuhan. Dan Tuhan sudah punya bagian yang ditentukan untuk jadi berkat buat setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biar setiap anak-anakmu boleh memperoleh bagian itu Tuhan. Melalui usaha pekerjaan mereka. Itu biarlah Tuhan turun berkat atas pekerjaan usaha umat-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Biar tingkap langit terbuka Tuhan. Dan berkat supranatural dicurahkan. Berkat yang dari Tuhan. Yang tidak bisa dihalangi, tidak bisa direbut oleh siapapun dalam nama Yesus. Dan biarlah umat-Mu Tuhan
boleh menikmati semua berkat dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena mereka mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan hamba Tuhan, para pelayan di tempat ini. Tuhan yang berikan kekuatan kepada kami untuk terus bertekun dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tim pengembalaan, Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Biar anugerah Tuhan dicurahkan. Dan Tuhan yang pimpin untuk menggenapkan rencana Tuhan yang sempurna. Dan biar gereja ini jadi alat Tuhan untuk penuaian di akhir zaman. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Pak Wisara. Tuhan memberkati. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita hanya kepada Yesus Kristus, kekuatan kita. Mari kita pulang dan kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Allah, baik berkat rohani maupun jasmani kita yang percaya, katakan amin.